datang ke persekutuan sel kanak-kanak dalam talian. Oke? Jadi minggu ini kita sekali lagi bersama-sama untuk bersekutu bersama-sama dalam persekutuan kita. Jadi pastikan adik-adik sudah bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Jom adik-adik ikut kakak Nana. Jadi adik-adik, sekarang perjalanan pertama kita akan teruskan dengan doa pembukaan kita. Jadi kakak Nana akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji Tuhan bersama-sama dan mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami agar kami terus fokus mendengar bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Lindungi kami Tuhan dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes, yes, yes. Jadi adik-adik, tanpa buang masa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak Nana dan juga Tante Wati. Persilakan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Kaulah Bapakku yang baik. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita karena Dia layak disembah. Amin. Bapakku yang setia.
Oke adik-adik, pasti kamu udah sabar-sabar sudah mau dengar firman Tuhan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan kita akan dengar bersama-sama yang akan disampaikan oleh Tante Wati kita. Mari kita dengar bersama-sama, duduk dan santai. Nah adik-adik, minggu ini kita akan bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada minggu ini adalah tentang hidup tidak bercela. Petikan ini saya ambil daripada Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga 23. Nah, ini adalah tentang cerita Abraham di mana perjanjian sunat. Nah, adik-adik, ingin tahu apakah maksud sunat itu? Pasti kamu tertanya-tanya, kenapa umat Israel harus disunat? Mari ingin mengetahuinya, mari kita melihat cerita tentang Abraham. Mari kita melihat. Kejadian 17, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hati, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan
seorang anak dan mungkinkah Sarah adalah berumur 90 tahun yang melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu mengerat kulit kata mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Abraham. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengajaran. Nah, pengajaran minggu ini adalah di dalam ayat pertama. Kita melihat di sana bahwa Tuhan berikan tuntutan ataupun arahan kepada Abraham supaya mereka hidup di hadapannya tidak bercela. Nah, maksud dalam ayat ini adalah supaya mereka mengabdikan sepenuhnya hanya kepada kehendak Allah saja. Nah, kenapa Tuhan menuntut supaya Abraham tidak bercela di hadapannya? Karena Allah itu adalah maha kuasa. Kita tidak boleh dekat kepada Tuhan kalau kita berdosa, karena Tuhan itu membenci kejahatan. Jadi adik-adik, kita semua kita harus tahu ya, Tuhan sangat membenci kejahatan. Jadi adik-adik berwaspada daripada kejahatan itu. Karena Tuhan sudah memberikan amaran kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan amaran itu kepada kita. Kita harus berubah untuk menjadi hidup yang baru di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak mau hidup dalam kejahatan dan dosa, karena Tuhan itu adalah maha berkuasa dan maha suci, ya, maha kudus. Nah adik-adik, tuntutan yang kedua yang diberikan kepada Abraham adalah tentang sunat. Nah, sunat adalah tanda bahwa mereka menerima perjanjian Allah dan Allah Tuhan mereka. Sunat juga merupakan menerai kebenaran yang mereka miliki oleh iman. Nah, sunat juga adalah bermaksud mengasingkan diri daripada hal-hal yang jahat. Maksudnya dia hanya mengabdikan diri hanya kepada Tuhan saja, tanpa cela, tanpa dosa. Oke. Nah, di dalam petikan ini juga ada cerita tentang Sarah. Sarah telah ketawa apabila dia mendengar cerita bahwa dia akan mengandung dan dia akan menjadi ibu segala bangsa. Bagi dia di dalam hatinya dia pikir mustahil, dia pikir mustahil itu terjadi karena usia saya sudah lanjut, saya sudah tua, sudah putus haid, dan mustahil saya akan mendapat anak.
dia ketawa. Tapi adakah ini berkenan di mata Tuhan? Apakah yang dia pikir itu berkenan di mata Tuhan? Tidak. Tuhan berkata kepada Abraham, dia katakan, Abraham, kenapa Sarah ketawa? Dan di situ dia bermaksud Sarah kurang yakin akan perjanjian Tuhan di dalam hidupnya. Nah, di situ ada sedikit keraguan kepada Tuhan. Di situ ada sedikit keraguannya kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, Tuhan menuntut kepada Abraham supaya mereka taat dan beriman hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, kita juga demikian. Tuhan menuntut kita supaya kita harus hidup yang mengasingkan diri, hanya hidup mengabdikan hanya kepada Tuhan dan mengasingkan diri daripada dosa. Kita harus taat, beriman hanya kepada Tuhan saja. Dan kita harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus. Dan kita harus mengasingkan diri daripada hal-hal yang jahat. Amin. Nah, dorongan tante kepada adik-adik supaya hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kita haruslah hidup benar di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena Engkau sudah mengajar kami tentang firman-Mu supaya kami harus taat dan setia dan mengasingkan diri daripada hal-hal yang berdosa. Dan kami juga Kau juga mengajar kami supaya kami hidup tidak bercela di hadapan Engkau, karena Engkau adalah Maha Kudus dan Maha Mulia yang layak disembah dan dipuji. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami supaya kami mau membuang segala kejahatan dalam hidup kami, baik itu pikiran yang negatif dan juga hati yang tidak yang bagus, mulut, perkataan, perbuatan kami buang itu dalam nama Tuhan Yesus. Baharulah hidup kami, biarlah hidup kami akan terus berfokus hanya kepada Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, berkati juga anak-anak yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mereka kurang tiada sukacita dan pengharapan, Engkau berikan mereka penghiburan yang baru, baik mereka kekurangan, baik keuangan dan juga pekerjaan dan juga hikmat. Tuhan, kami mau berdoa. Saya mau berdoa supaya Engkau yang akan memberikan mereka hikmat, baik mereka kekurangan hikmat, Kau juga mencukupi setiap keperluan mereka ya Tuhan, keluarga mereka, dan juga berkat pekerjaan bagi keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, supaya mereka hidup senang di hadapan Tuhan dan menerima berkat-Mu sentiasa. Karena Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa upah yang memberi upah yang besar adalah Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada penginjil Wati. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan tadi. Jadi sekarang tibalah masanya untuk ayat hafalan. Apa ayat hafalan kita pada minggu ini? Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil daripada Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian pasal 17 ayat 1. Oke adik, macam biasa kamu hafal dulu, kamu paham, lepas itu kamu rakam, dan kemudian hantar di dalam grup pelayanan kanak-kanak kita di WhatsApp. Oke, sekarang untuk kita pengumuman kita akan teruskan lagi persekutuan kita pada minggu hadapan. Jadi pastikan adik-adik bersiap sedia untuk mendengar firman bersama-sama. Bawa kawan-kawan kamu, oke? Dan pasti kamu tidak sabar juga pada bulan hadapan 16 Desember adalah perayaan kanak-kanak secara online. Jadi pastikan adik-adik juga kamu tarik di kalender kamu, dan kamu akan saksikan bersama-sama perayaan Christmas kita pada hari tersebut. Mari kita rayakan bersama-sama. Sekarang kita
kita berada di penghujung video. Mari kita berdoa bersama-sama dan anak-anak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar sebentar tadi. Biarlah firman yang kami dengar dapat membentuk kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, yes, yes. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja,